Puasa pertama bikin rendang buat makan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Ririn, Bunda Zahwa. Nah, ini aku lagi ada di pasar. Nah, ini aku mau beli perbumbuan dulu ya. Sebelum mencari daging, aku mau beli bumbu-bumbu dulu. Beli cabe, bawang, ini harga masih pada normal semua ya. Untuk cabe dan juga bawang masih pada normal, karena cabe itu seperapat aku beli 18.000, bawang juga 8.000 seperapatnya. Masih seperti sebelum-sebelumnya. Lanjut, aku juga beli ini ikan teri ya. Aku beli ikan teri belah untuk stok di kulkas. Baru kemudian aku beli daging. Tadinya ini macet banget bun, tuh lihat kan, bisa kelihatan dari video aja udah kelihatan ini padat banget. Jadi di kios daging ini aku cuman dari luar nih ngevideoin karena nggak bisa masuk, karena di jalan masuknya padat banget orang-orang yang pada mau beli daging. Tapi untungnya untuk tempat beli daging yang bagus yang aku tahu itu ada di luar ini ya. Jadi aku nggak perlu desak-desakan ke dalam, cukup nunggu di sini, cuma ngantri aja nih ya. Nih, aku beli di depan sini dengan bapak yang topi kuning ini. Dia tuh dagingnya bagus-bagus ya bun. Nah, ini di sini rame banget pada pada ngantri buat belanja nih. Aku lagi nungguin ya. Nah, ini sekarang udah maju ke depan. Nggak tahu nih aku bakalan ke antrian di antrian yang keberapa. Tapi yang pasti ini udah mulai deket. Berarti aku udah tidak terlalu lama lagi untuk nunggu giliran. Nah, ini lanjut ya, nih bapaknya lagi motongin daging buat dendeng ya. Ada yang pesan buat dendeng. Ini ibu yang beli tadi, ini banyak banget nih kayaknya nih deh. Dari tadi nungguin beliau lama banget. Nah, ini dia juga di bapak ini untuk tunjang. Dia juga jual tunjang. Ini tunjangnya juga bagus banget. Terus aku untuk bumbu beli, untuk bumbu rendang aku beli yang udah jadi aja. Maksudnya aku minta beli yang udah di yang udah diracik langsung sama Pak Haji ya. Ini Pak Hajinya udah terkenal banget kok di pasar ya, kalau racikan dia tuh enak. Nah, ini aku udah nyampe rumah. Aku langsung cuci ya, udah aku bersihkan. Ini udah tinggal cuci doang ya. Tinggal aku cuci, aku salin, tinggal nyuci, keringin aja gitu ya. Ini lumayan loh, potongannya gede-gede. Aku tadi juga nggak bilang sama si bapak, tapi juga nanti ini dia bakalan kecil kalau udah dimasak ya. Lumayan lah. Oh ya, ini kalau buat bunda-bunda sekalian, harga daging berapa nih? Aku beli daging hari ini 140. Kalau di bunda sendiri, di tempat-tempat bunda harga berapa? Karena kalau aku tanya ke mamaku di Padang harga 150.000 per kilonya. Berarti di Jakarta masih murah ya, di tempat aku 140. Kalau di bunda sendiri berapa nih? Coba komen di kolom komentar aku ya. Ini dagingnya bagus ya mam ya. Nih padet. Tapi jujur li aku nggak ngerti sebenarnya cara milih daging. Nah, ini aku bikin aku masak sekali lagi ya. Kita masak sesuai dengan kebiasaan kita aja. Ini aku masak rendang sesuai seperti yang diajarkan mama aku. Jadi kalau mau masak rendang itu bukan bumbu yang ditumis dulu. Kalau di keluarga aku ya, dia sistemnya dikacui kalau bahasa Minangnya. Tapi aku nggak tahu bahasa Indonesianya diapain ya. Jadi ini bumbu sama dagingnya diaduk dulu, terus nanti dimasak. Ya, sebelum dimasukin santan dimasak dulu sampai nanti kan ini dagingnya ada airnya, nanti sampai keluar airnya, dan itu airnya juga udah mengering. Baru nanti kita masukin lagi baru kita masukin santan. Nah, ini perdaunannya ya. Untuk perdaunannya juga udah diracikin langsung aja sama Pak Haji tadi. Ini karena aku lagi males, bukan males sih sebenarnya, lagi nggak sempet. Soalnya anak aku udah beberapa minggu ini bergantian sakit. Anakku 3 ya. Pertama dari anakku yang paling gede itu dia sakit pertamanya itu beberapa hari, ada 4-5 hari libur sekolah karena sakit. Lanjut setelah itu anakku yang kedua. Nah, untuk anakku yang kedua ini super rewel banget kalau dia lagi sakit, sama sekali nggak bisa ditinggal ya. Jadi aku emang benar-benar, dia yang sakit, habis selesai dia sakit, akunya yang sakit ya, langsung ngedrop. Suara-suara pun juga beda banget nih. Kalau bunda biasa denger aku ngedabing, nih suara aku yang sekarang nih beda banget ya, serak dan gede. Karena udah selain sakit aku juga batuk gitu loh. Nah, ini dikacui ya bun ya namanya. Dimasak pakai api kecil aja sih sama aku. Terus nanti kan dagingnya berair. Nah, itu dimasak sampai kering. Nih kan airnya dari dagingnya ya, aku nggak tambahin air sama sekali. Tinggal dimasak aja gitu. Nah, setelah
akunya mulai agak mendingan, udah rencana mau bikin rendang, ternyata anakku yang bungsu sekarang yang lagi sakit. Nah inilah sambil masak rendang sambil jagain anak yang lagi sakit. Tapi untungnya buat anakku yang bungsu itu Gibran ya namanya. Kalau Gibran dia sakit nggak terlalu rewel, cuma dia badannya lemes aja. Anaknya biasanya aktif, jadi kalau pas sakit ini sama sekali nggak aktif, jadi kayak sedih aja gitu kan. Tapi ya sesekali manggil mamanya, cuma aku masih bisa aktivitas lah, masih bisa kerja, ngerjain kerjaan aku gitu tanpa harus ninggalin. Dan beda sama anakku yang nomor 2 ya, itu emang benar-benar akunya juga jadi sakit gitu. Nah ini aku masukin santan ya, aku beli santan 2. Tadinya sebenarnya aku mau tambahin sama kentang kecil-kecil, jadi aku sengaja beli santannya 2 ya. Aku beli santannya 2,5 ya, sorry, ini santannya aku belinya 2,5, mau aku campurin sama kentang kecil-kecil rencananya. Lalu ternyata aku lupa beli, pas nyampe rumah baru ngeh, aduh ya Allah, ternyata kentangnya aku lupa beli. Ya udahlah, mau balik lagi ke pasar, udah nggak sempet lagi. Anakku juga sakit, mau ditinggal. Pak Su juga dia udah waktunya mau berangkat kerja juga kan, mau kerja. Jadi ya sudahlah, akhirnya bikin rendang tanpa campuran apa-apa, cuma rendang daging aja. Tapi ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin, begini aja udah cukup kok ya untuk menyambut Ramadan kita. Dan buat teman-teman ya, terima kasih banyak. Maksudnya aku tuh mohon maaf lahir dan batin ya kalau aku ada salah-salah kata ya, atau video aku ada yang tidak berkenan, aku mohon maaf dengan sangat-sangat ya. Semoga kita semua bisa melaksanakan puasa dengan lancar sampai Lebaran ya. Nah ini udah udah jadi kalio ya, kalau belum kering tuh namanya gulai kalio. Nah kalau aku paling suka sebenarnya kalio, cuman ada yang minta rendang, tapi ini pada akhirnya aku bikin rendangnya nggak sampai kering banget sih mah. Karena udah nggak sempet lagi, aku udah terlalu sore kelarnya ini. Aku kelarnya udah terlalu sore bikin rendangnya, jadi aku bikin rendangnya nggak sampai kering-kering banget, tapi lumayan lah gitu.
Nah udah ya mam, ini rendangnya sampai kayak gini aja aku masaknya, nggak sampai kering banget yang hitam banget gitu. Karena kalau terlalu kering banget aku juga nggak terlalu suka. Ya kalau menurut aku seperti ini aja udah enak. Tapi kalau lebih kering sedikit lagi sih nggak apa-apa juga, masih mantap lah. Tapi kalau yang sampai kering banget gitu aku nggak terlalu suka gitu. Nah ini tadinya aku bikin 1 kilo daging ya. Oh ya mam, kalau ada cara bikinnya yang berbeda atau mungkin ada yang salah dari cara aku bikin, aku minta maaf ya bunda, boleh diperbaiki di kolom komentar. Karena memang juga aku jarang-jarang bikin rendang ya. Karena biasanya kalau aku lagi pengen aku minta dikirimin sama mama. Biasanya mama juga paling sering banget tuh ngirim rendang ya. Kalau lagi ada rezeki lebih dia suka ngirimin rendang katanya buat cucunya. Jadi aku jarang banget bikin rendang. Tara, udah kelar, udah waktunya istirahat. Enggak ding, nemenin anak lagi sakit ini. Terima kasih ya buat bunda-bunda yang udah mau nonton video aku. Assalamualaikum.